Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Mathnology. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang statistika. Nah, ketika mendengar kata statistika, tentu bukan kata yang asing lagi untuk kalian ya. Karena mempelajari statistika ini sendiri sudah dimulai sejak SD, kemudian diperdalam lagi ketika SMP dahulu ya. Nah, apa yang akan kita pertama pelajari dalam statistika ini? Nanti yang akan kita pelajari adalah tentang modus. Nah, modus ini juga pasti kalian sudah nggak asing juga, yaitu apa? Yaitu data yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, oke. Dulu ketika di SMP misalkan diberikan suatu data tunggal ya, ada 1, 2, 2, 3, 4, 4 seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah modusnya. Nah, ini kalian pasti gampang banget ya. Gimana caranya? Ya udah, kalian tinggal lihat data mana sih yang paling banyak. Nah, ternyata data yang paling banyak di sini adalah 2, sehingga modusnya adalah 2. Nah, tapi timbul permasalahan nih. Bagaimana jika data yang ada itu sangat banyak nih? Datanya bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, atau lebih seperti itu. Bagaimana cara untuk mencari modusnya? Apakah kita hitung satu-satu atau bagaimana gitu ya? Nah, ternyata dalam perkembangannya, dalam penyajian data yang tadi kita sebut data tunggal. Nah, itu dapat disajikan dalam bentuk data berkelompok dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ciri-cirinya adalah ada dalam bentuk interval. Jadi nanti kalau ada data dalam bentuk tabel itu ada intervalnya, kemudian nanti ada frekuensinya. Nah, kalau nilai tengah ini opsional aja. Kadang bisa dipakai, kadang tidak perlu dipakai. Nah, biasanya nilai tengah dipakai untuk mencari median. Oke. Jadi di sini ada kelas-kelas. Nah, di mana tiap kelas ini, misalkan kelas ke I gitu ya, itu intervalnya dari AI sampai dengan BI. Kemudian nanti kita juga akan mengenal batas bawah kelas ke I. Nah, jadi nanti adalah batas bawahnya, kemudian nanti ada batas atas kelas ke I. Nah, yaitu batas atasnya, di mana batas bawahnya di sini adalah AI dan batas bawah atasnya adalah BI. Contoh, untuk kelas pertama batas bawahnya berarti A1. Batas atasnya adalah B1, simple banget. Nah, selain batas atas dan batas bawah, nanti kalian juga akan mengenal tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, bagaimana untuk mencari tepi bawah kelas? Tepi bawah kelas ya udah, berarti batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, kalau tepi atas, berarti batas atas ditambah dengan 0,5. Kemudian nanti tiap kelas itu pasti memiliki panjang kelas yang sama. Bagaimana sih cara untuk mencari panjang kelas? Yaitu tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Nah, kemudian nanti kalau misalkan diperlukan ya untuk nilai tengahnya itu adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Nah, ini adalah contohnya. Nah, jadi contohnya nanti kalau penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel, ini ada interval-intervalnya, kemudian nanti ada frekuensinya. Nah, misalkan nih, kita akan membicarakan untuk interval kelas yang kedua. Nah, rentangnya dari 6 sampai 10. Berarti dari kelas ini, batas bawahnya adalah 6. Batas atasnya adalah 10. Kemudian, untuk tepi bawahnya berarti 6 tadi dikurangi 0,5, yaitu 5,5. Nah, untuk tepi atasnya, yaitu batas atas ini tadi 10 ditambah dengan 0,5, yaitu 10,5. Nah, kemudian panjang kelas ya udah tinggal kita kurangkan aja, tepi atas dikurangi tepi bawah. 10,5 kurang 5,5 adalah 5. Untuk nilai tengahnya, nah untuk nilai tengah ini bagaimana cara mengisinya? Gampang banget, yaitu tinggal 6 tambah 10 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 8. Nah, sekarang kita akan membicarakan bagaimana mencari modus pada data berkelompok. Ingat, modus tadi adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling besar. Maka kalau disajikan data berkelompok seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari kelas modus tersebut. Bagaimana caranya? Ya udah, tinggal kalian lihat aja frekuensinya. Mana yang frekuensinya paling besar, berarti itulah kelas modus. Ternyata inilah yang frekuensinya paling besar. Nah, kalau sudah seperti ini, rumus modus sendiri adalah seperti ini.
modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, berdasarkan rumus ini berarti kita harus tahu tepi bawahnya dulu. Nah, tepi bawahnya itu berarti ini 16 dikurangi 0,5 yaitu 15,5. Nah, kemudian D1. Nah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 5 dikurangi 4 yaitu 1. D2 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya yaitu 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah, sudah ada TB, D1, D2, C-nya lagi kita cari. Nah, untuk mencari C-nya ya udah. Ini tadi batas tepi bawahnya adalah 15,5 ya. Nah, tepi atasnya berapa? Tepi atasnya adalah 20 tambah 0,5 yaitu 20,5. Jadi 20,5 kurang 15,5 nanti panjang kelasnya adalah 5. Atau simpelnya bisa juga seperti ini. 16 sampai 20 tuh ada berapa angka sih? Nah, kita hitung aja tuh. 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ada 5 angka. Berarti panjang kelasnya itu adalah 5. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau sudah kita ketahui semuanya, kita substitusikan aja ke sini. TB-nya adalah 15,5, D1-nya 1, D1 lagi 1 ya, D2-nya adalah 2. Dikalikan dengan 5. Nah, ini dijumlahin dulu. 1 tambah 2 adalah 3 ya. Nah, jadi 1/3 dikali 5 adalah 1,7. Kemudian 15,5 tambah 1,7 sama dengan 17,2. Gimana? Simpel banget kan untuk mencari modus data berkelompok? Nah, selanjutnya ternyata penyajian data itu tidak hanya dalam bentuk tabel, tapi juga bisa dalam bentuk histogram seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya kira-kira cara untuk mencari modus jika penyajian datanya dalam bentuk histogram? Nah, untuk lebih memahami modus, baik data bentuk tabel maupun histogram, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut.